Saya ingin mengatakan ya bahwa gugat-menggugat, sengketa dagang itu biasa aja. Oke. Selama dari tahun 1995 sampai dengan sekarang ada 607 kasus sengketa yang melibatkan 52 negara ya, yang memberikan komplain itu artinya yang menggugat, dan 61 negara yang digugat. Gitu. Jadi biasa aja. Dalam jumlah itu Indonesia terlibat dalam 27 kasus. Indonesia komplain, jadi Indonesia menggugat 12 kali, Indonesia digugat 15 kali. Gitu ya. Nah, dari jumlah menggugat atau digugat tadi ada 4 yang menarik kalau menurut saya, karena ada 4 ini yang banding. Indonesia banding. Dan ternyata 2 diantaranya Indonesia menang. Oke. 2 diantaranya Indonesia kalah. Gitu. Kalau tadi ditanyakan waktu secara spesifik, prosesnya akan berlangsung kurang lebih antara 2 bulan bisa sampai 6 bulan. Secara legal, secara yang ada di dalam aturan. Tetapi sebenarnya ada proses yang panjang yang bisa akan dilewatkan karena ada berbagai kondisi yang tidak sederhana yang membuat kadang-kadang waktunya lebih daripada yang sudah ditentukan. Oke, itu proses panjangnya itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Apakah seperti yang disebutkan oleh sebelumnya sampai tahun 2028? Nah, ini pertimbangannya apa, Pak? Kalau tadi Anda mengatakan 2 sampai 6 bulan, tapi ada juga proses-proses yang ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun. Gini, yang masalah, jadi kita kalau sudah, kan ini kan baru satu tahap ya, tahap ada dispute, ada sengketa, terus sudah diputuskan oleh WTO, maka paling tidak ada 3 jalur yang bisa dilakukan setelah ini. Yang pertama adalah pergi ke namanya appellate body. Ini sebuah badan untuk meninjau ulang lah gitu, badan PK gitu ya. Tapi badan ini mati sekarang, tidak berfungsi karena Amerika Serikat yang secara statuta dari WTO punya peran sangat strategis, dia tidak mau lagi terlibat di situ, tidak mau memberikan pengganti orang yang ada di situ, sehingga badan ini, sebenarnya badan itu yang ideal, tapi dia tidak bisa berfungsi. Nah, ini kemudian membuat itu, tanya dulu bisa apa enggak, dan nah itu bisa lewat bulan-bulan. Alternatif kedua adalah namanya banding arbitrase dengan sistem namanya MPIA. Ini arbitrase di dalam sistemnya WTO. Ini sebuah mekanisme alternatif dari appellate body, tapi kemudian ini sangat tergantung pada negara-negara mana yang mau terlibat, negara-negara mana yang mau menjadi penengah, gitu, dan mana yang nggak mau. Dan itu ada lobby politik, ada lobby macam-macam yang ini bisa membuat waktunya jadi bisa setahun, bisa 2 tahun. Atau yang terakhir adalah sebenarnya bisa penyelesaian bilateral. Ini siapa sih yang nuntut Indonesia ini? Kita deketin, kita ajak ngobrol, kita melakukan diplomasi, bisa saling tukar-menukar nota legalitas, bisa kemudian juga saling memberikan argumentasi ekonomi, karena kadang-kadang ini tidak sesuai dengan kesepakatan, tetapi memberi manfaat bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi negara yang menggugat sebenarnya, atau bahkan bisa pakai pendekatan politik, gitu ya, dengan berbagai macam cara diplomasi. Jadi proses yang semacam itulah yang kemudian bisa membuat ini berlangsung lama. Oke. Pak, tapi sebetulnya kalau melihat begitu tujuan Indonesia melarang ekspor biji nikel, kan tujuannya adalah memajukan industri hilirisasi. Nah, tapi sambil menunggu keputusan inkrah begitu ya, Pak. Karena kan ini memang sebetulnya kan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ya, Pak. Apakah Indonesia ini artinya masih bisa melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel, atau sebaiknya tunggu nih sampai betul-betul ada keputusan yang pasti? Kalau menurut saya kan selama ini pada saat kita digugat, kita sudah menerapkan itu. Jadi menurut saya jalan aja terus, nggak apa-apa. Dan saya sih sangat mendukung bahwa pemerintah akan mengambil pilihan jalan banding ya, itu saya kira kita lakukan terus. Oke, jadi banding memang opsi yang tepat ya? Iya, artinya opsi yang bisa dilakukan. Tapi kalau menurut saya yang baik kita melengkapi proses legal, itu tadi, mencoba untuk menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan Indonesia itu memberi manfaat ekonomi, termasuk kepada masyarakat dunia, bukan hanya sekedar untuk Indonesia, tapi kepada dunia. Karena sebuah tambang yang diberi nilai tambah
itu menciptakan tenaga kerja, menciptakan pendapatan bagi kita, menciptakan perdagangan yang lebih sehat dengan negara lain, menciptakan juga peluang-peluang pengembangan teknologi dan produk-produk di negara lain. Misalnya katakanlah dalam konteks nikel ini kan kaitannya juga dengan industri otomotif, industri hilirnya yang lebih lanjut dan itu memberi manfaat gitu. Nah, kalau itu kita bisa tunjukkan dan kemudian kita komunikasikan dengan baik, jalan legal, jalan banding dan sebagainya terus berlangsung, tapi jalan promosi ekonomi juga bisa kita lakukan. Oke, sebenarnya argumentasi seperti apa sih Pak yang harus ditunjukkan Indonesia begitu? Kalau hanya menunjukkan kelebihan atau added value yang akan dilakukan, tapi kenapa akhirnya Indonesia kalah dalam gugatan WTO? Kalau menurut saya memang WTO itu kan melihat pada kesepakatan. Oke. Nah, jadi yang kita sepakati adalah bahwa kita akan terbuka di dalam perdagangannya. Hampir semua perdagangan atau kebijakan yang melarang perdagangan itu hampir semua kalah di WTO. Termasuk juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau EU, semua mereka juga mengalami kekalahan yang sama. Jadi kalau menurut saya ini biasa saja. Jadi lagi-lagi sekarang ini memang dengan Indonesia menutup biji nikel, ada banyak industri-industri medium, ya, maksudnya intermediate di negara-negara tujuan ekspor kita itu, yang kemudian kehilangan bahan baku, yang pasti marah mereka kan. Iya. Nah jadi kalau mereka kemudian sudah bisa melakukan adjustment secara bisnis, saya kira mereka juga akan mengerti bahwa ini akhirnya memberi manfaat bagi semua. Critical point-nya sebenarnya ada di sana, butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Oke.